Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang sel. Sebelum kita akan lebih dalam kita membahas tentang struktur dan fungsinya, macam-macam sel dan lain-lain, lebih dahulu kita akan mempelajari sejarah perkembangan sel. Anak-anakku sekalian, orang yang pertama kali menemukan sel itu adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Pada saat itu Robert Hooke itu mengamati sayatan sel gabus. Kebetulan sel gabus yang diamati adalah sel yang sudah mati, sehingga ketika dilihat dengan mikroskop yang masih sederhana, itu nampak ruang kosong. Karena yang dilihat itu ruang-ruang kosong, maka Robert Hooke memberi nama sel, dan sampai sekarang masih bernama sel. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, ada ilmuwan lagi yang bernama Johannes Purkinje. Johannes Purkinje itu menemukan bahwa di dalam sel itu tidaklah kosong, tetapi ada semacam cairan. Yang cairan itu kemudian kita kenal sekarang bernama dengan protoplasma. Berbeda dengan hasil penemuan Robert Brown. Kalau Robert Brown itu menemukan bahwa di dalam sel itu tidak hanya cairan saja, tetapi ada bagian yang padat, ukurannya waktu itu nampak besar. Dan yang dilihat Robert Brown ternyata waktu itu dan sekarang yang kita kenal dengan nukleus atau inti sel. Sebetulnya tidak hanya inti sel saja, ada banyak organel yang mungkin waktu itu belum terlihat karena ukurannya masih kecil. Kemudian ada ilmuwan lagi dengan waktu yang sama. Kedua ilmuwan ini yaitu Theodor Schwann dan Matthias Jakob Schleiden itu menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama bahwa sel itu merupakan unit struktural terkecil. Artinya apa? Bahwa organ hidung, organ hati, organ mata, dan organ-organ tubuh yang lainnya itu tersusun dari berbagai macam jaringan. Dan jaringan-jaringan ini tersusun atas sel. Jadi sel ini bagian terkecil. Apabila selnya, struktur sel itu rusak, maka akan merusak jaringan. Dan kemudian organ pun juga ikut rusak. Beda dengan pendapat Max Schulze. Kalau Max Schulze itu menyimpulkan bahwa sel itu unit fungsional terkecil. Artinya adalah fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh kita itu ditentukan dengan kondisi sel penyusunnya. Contoh, seandainya di mata ini sel kerucut atau sel batang itu mengalami kerusakan fungsi, maka fungsi mata pun itu akan sangat berpengaruh. Bisa penglihatannya berkurang, bahkan sampai mengalami kebutaan. Itu karena fungsi sel di dalam mata tidak berfungsi. Begitu juga pada organ-organ yang lainnya. Itu adalah menurut Max Schulze. Saya kira ini anak-anakku untuk pembahasan tentang ini, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.